Jadi nanti kamu akan dipakai dimasukkan selang dari tulang rusuk itu tadi untuk mengeluarkan darah kotor karena sudah sampai ke paru-paru, bilang dokter. Nah di situ saya tidak ada mengalami rasa takut, saya sangat senang malahan karena saya sudah menemukan penyakit itu gitu. Jadi saya bilang saya siap dok gitu. Jadi makasih ya dok ya, saya senang, maksudnya saya siap untuk dioperasi gitu. Nah akhirnya saya dirujuk lagi ke Elizabeth untuk diperiksa lebih lanjut dan hasil itu dibawalah ke dokter Riasa, merujuk lagi ke dokter bedah tulang ya, spesialis bedah tulang. Jadi dokter itulah yang melakukan tindakan operasi terhadap saya dan operasinya dilakukan di Rumah Sakit Marta Priska. Nah, jadi setelah sampai di Rumah Sakit Marta Priska, di situ saya memang enak, maksudnya badan saya tidak ada rasakan sakit karena memang obat yang dikasih dokter ini tadi. Nah, tetapi memang ada masalah. Jadi sebelum operasi kan harus ada dipanjar dulu biaya operasinya kan gitu ya kan. Jadi di situ mama bingung kayak mana ini ya, belum ada dana, maksudnya belum dikirim sama abang, terus tulang juga belum ada datang bantu gitu. Dan ternyata tanpa saya ini datang ADPA saya, jenguk gitu ya kan. Terus saya ceritakan lah gitu kan, ini kakak sebentar lagi mau operasi tapi jam 2 cuma belum datang gitu, maksudnya mereka butuh panjat 2 juta gitu. Terus saya bilang ya udah kak, aku kan bendahara, kebetulan dia mau retreat mereka di Poltek, jadi dia bendahara, pakai aja dulu ini kak, katanya kayak gitu. Jadi memang yang saya rasakan memang dia burung gagak yang dikirim Tuhan gitu ya. Dan akhirnya dia ambil, dia bikin ATM, dia kasih uang itu tadi, jadilah dipanjat dan saya masuk ruang operasi. Jadi terus setelah itu operasi berjalan 3 jam dan saya udah selesai operasi, puji Tuhan operasi berjalan lancar. Setelah masuk ke ruangan rawat inap, di situ saya memang belum siuman ya, belum sadar. Nah terus udah gitu setelah saya sadar, saya kaget gitu, lihat badan saya itu semuanya selang gitu loh. Apa maksudnya di Tuhan gitu ya? Kok kayak gini gitu ya? Saya nggak kepikiran kalau akan seperti itu gitu kondisi fisik saya. Maksudnya kalau memang kayak gini Tuhan, udah kau ambil aja, nggak usah palas kayak gini aku ngadepinnya gitu. Terus saya protes, saya marah sama Tuhan. Saya nggak mau kayak gini ya Tuhan. Maksudnya saya kok jadi nyusahin mama, nyusahin orang tua gitu. Kalau seperti ini ya udah Tuhan ambil aja gitu, nggak usah lah lagi kau maksudnya udah ambil aja gitu, selesai gitu ya kan. Tapi akhirnya saya berjuang untuk bisa menerima kenyataan yang memang Tuhan izinkan terjadi sama saya, sampai saya harus belajar miring kiri, miring kanan, belajar duduk, bahkan saya belajar jalan kembali karena semua penyakit itu sudah menyerang sampai ke otak gitu. Jadi memang itu makanya sampai ada 5 dokter yang nangani saya gitu ya, dokter bagian dalam, dokter jantung, pokoknya ada 5 dokter. Jadi dan setiap hari saya harus konsumsi 10 butir telur ayam kampung untuk mengobati bagian-bagian sel saya yang sudah tidak berfungsi itu tadi, supaya mengaktifkan kembali. Dan tidak sangka ya dari pelayanan juga gitu, maksudnya Rumah Sakit Marta Priska itu kan jauh yang di Berayan ya, tapi ada aja dikirim Tuhan untuk mengantarkan telur ayam itu tadi. Terus ada aja orang yang datang menghibur mama, menghibur kami setiap hari gitu ya, enggak ya, maksudnya apa ya, Tuhan memang benar-benar ya bekerja lah ya, dan tidak tidur. Walaupun di situ memang mama sempat dia stres, Tuhan kok salah apa anakku ini, dia nggak pernah loh yang aneh-aneh yang dikerjakannya, kok kayak gini kok kasih dia gitu ya kan. Sampai sempat linu juga sih mama nyalahin Tuhan gitu, tapi akhirnya ya bersyukur Tuhan terus bekerja menguatkan saya. Dan setelah berapa minggu ya memang itu tadi, artinya selang yang mengeluarkan darah kotor itu tadi dicabut lagi, dilihat lagi bagaimana, ternyata masih belum bersih juga, masukkan lagi selang itu. Jadi memang suka-sukanya Tuhan lah memang mengapakan badan saya ini tadi gitu ya kan. Bermacam-macam alat ya,
dimasukkan ke badan saya, ke mulut saya, gitu ya. Dan akhirnya memang terus saya di situ memang setiap hari demam tinggi sampai mama itu beli kipas khusus untuk kipas saya karena keringatan terus rambut saya gitu. Rupanya memang karena darah saya tidak kuat, makanya saya demam tinggi karena ada selang yang dimasukkan itu tadi. Nah, terus singkat cerita, akhirnya kami mau pulang itu kan kita di situ belum ada BPJS, jadi memang semuanya memang ya swasta kan, itu umum gitu ya. Jadi benar-benar memang butuh ya banyak dana gitu, apalagi yang harus dibayar itu ada 5 dokter gitu ya. Ditambah disitulah salah satunya juga yang mengoperasi saya itu tadi. Ya puji Tuhan lagi yang di rumah sakit itu ada saudara yang dia memang minta tolong sama dokter itu bahwasannya ini keluarga saya, dok tolonglah dikurangi biayanya gitu ya. Dan dia juga yang mencarikan ruangan khusus untuk kami di situ gitu ya. Dan akhirnya puji Tuhan juga dokternya juga bisa menerima dan kami pun pulang. Nah pulang kami ke tebing. Singkat cerita di situ saya tidak tahu menahu bahwasanya saya didiagnosa itu hanya tinggal 1,5 bulan lagi oleh dokter. Maksudnya kalaupun dia bisa lebih dari itu mujizat kata dokter seperti itu. Dan memang saya pun heran karena setiap orang yang datang selalu menangis. Saya heran maksudnya kenapa ya? Gitu. Bahkan teman saya dari Jakarta khusus datang melihat saya karena dia dengar kabar bahwasanya saya itu hanya tinggal 1,5 bulan lagi hidup saya gitu. Dan akhirnya itu semua terlewati dan di bulan ketiga setelah operasi baru saya kontrol lagi ke Medan. Dokter yang pertama tadi menemukan penyakit saya, dia mengatakan mana hasilnya gitu. Nah terus saya kasih sama dokter itu, loh harusnya kamu disinar kata gitu. Loh kenapa dok disinar? Iya kamu kan sakit kanker gitu kan. Nah, di situ saya kaget gitu dokter. Barulah saya tahu di situ sebenarnya penyakit saya gitu ya kan. Oh iya dok, iya harusnya kamu disinar. Disinar sampai berapa kali dok? 30 kali katanya. Terus saya di situ benar-benar down. Di situ saya benar down. Karena apa? Karena saya bayangkan baru saya keluar menghirup udara segar, nggak lagi menghirup aroma obat-obatan gitu ya. Kok saya harus balik lagi ke rumah sakit dengan 30 kali disinar? Aduh Tuhan, kayaknya saya nggak siap loh. Saya nggak siap Tuhan. Terus saya berdoa, saya pulang dari itu saya berdoa, Tuhan tolong supaya saya tidak melewati itu gitu. Karena yang saya pikirkan mama juga masih baru bernafas dengan biaya saya yang kemarin. Ini lagi harus dibebankan dengan biaya lagi gitu. Terus saya doa Tuhan tolonglah supaya kau mampukan aku. Dan akhirnya memang saya disuruh dokter untuk menjalani kembali proses pemeriksaan dari awal gitu ya. Dan saya akhirnya dengan berat hati saya ikuti, saya jalani, walaupun saya sangat ya down sih sebenarnya gitu ya. Tapi akhirnya saya jalani, saya ikuti prosesnya dan sampai akhirnya keluar hasil pengumuman. Saya di situ malamnya mimpi Tuhan bangunlah saya, Tuhan kalau bisa janganlah saya melewati penyidaran itu lagi ya Tuhan, karena saya nggak siap gitu ya kan. Karena memang saya dengar dari teman-teman yang ada di rumah sakit Adam Malik itu, mereka bilang di sinar itu nggak enak bu, perasaan kita mual-mual, nggak enak lah pokoknya gitu kan. Terus saya lihat juga orang-orang di sana, aduh, benar-benar nggak siap, sampai kebawa mimpi karena saking takutnya gitu ya. Akhirnya keluar hasil pengumuman, dokternya baca gitu ya kan, wah kamu sudah bersih kata gitu kan, jadi nggak perlu lagi disinar. Saya diam, benar dong? Iya katanya. Puji Tuhan, thanks God gitu lah saya bilang sama dokternya. Makasih ya dok, makasih, saya salam dia. Terus saya telepon mama, mak nggak jadi aku disinar mak, udah sembuh aku dikasih pulang gitu. Iya gitu. Nah, akhirnya singkat cerita kami pulang dan sangat banyak orang-orang dari pelayanan yang memang membantu saya, mendukung, bahkan mereka menggalang dana
bagaimana saya supaya bisa dibantu gitu ya untuk pengobatan biaya saya ini tadi. Jadi memang bisa Kak Erni juga, bisa Pak Grace juga ya kan, waktu itu datang melihat kondisi saya pun ya sebenarnya mereka juga pengen mengatakan, tapi ya sembunyi, nggak boleh ya, nggak boleh gitu lah dibilang mama kan, jangan kasih tahu kalau dia sebenarnya sakitnya ini gitu ya. Dan apa namanya, syukurnya akhirnya semua terlewati dan akhirnya kami mengadakan syukuran, itu pun dananya dari teman-teman pelayanan, mereka menggalang dana ini ada. Jadi itu yang benar-benar saya rasakan, pertolongan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang luar biasa ya. Jadi memang saya sebenarnya sudah menjalani 4 kali operasi. Nah, dan yang paling besar itu yaitu tadi ya, penyakit yang ada di tulang rusuk ini tadi. Jadi sebenarnya kalau dari segi fisik saya ini sebenarnya sangat lemah gitu ya, tetapi Tuhan ternyata Tuhan pengen pakai saya lebih lagi itu kan di 2009 ya, 2009 terus 2010 saya bilang sama Tuhan, saya nggak usah lah nggak usah bekerja, bisa saya ada kegiatan, bisa saya melayani aja udah. Karena memang dengan kondisi fisik saya ini saya nggak berani minta yang banyak sama Tuhan, bisa saya sembuh aja udah syukur gitu ya. Dan ternyata Tuhan berkata lain, dia kasih saya juga pekerjaan, dan ternyata di 2014 dia kasih lagi hal besar yang harus saya hadapi. 2014 dan 2015 di situ abang saya meninggal, terus kakak saya pisah dari suaminya, dan datang anak yang tiga bilang, tolong aku bantu, aku nggak sanggup katanya. Waduh, apa lagi nih? Maksudnya di situ saya benar-benar stres menghadapi mereka semua, karena jadi kami di situ ada 3 rumah tangga di rumah, dan mama pun sebenarnya juga nggak siap, tapi karena akhirnya dengan kondisi seperti itu ya mau nggak mau harus dihadapi gitu ya. Kakak juga stres karena digugat sama suami, terus anaknya 3 yang harus kita bolo, yang harus kita besarkan, masih kecil-kecil. Akhirnya mau nggak mau ya udah, jadi saya seperti ya antar jemput anaknya setiap hari, sampai ada yang bilang, mana lah ada orang yang mau sama kau, tiap hari kau antar anak orang gitu lah ya kan. Ya udah, itu semua saya abaikan gitu ya kan, karena emang ya bonceng 3 gitu ya kan, antar jemput anak-anak dari kakak ini tadi, belum lagi anak dari abang juga yang harus kami besarkan gitu ya. Jadi ya udah, sering berjalannya waktu ya nggak terasa mereka sekarang udah selesai, udah tamat, itulah 10 tahun yang lalu. Jadi memang saya sebenarnya Tuhan banyak yang sudah Tuhan berbuat lah untuk saya secara pribadi, walaupun sebenarnya saya nggak sanggup gitu menghadapinya. Bahkan waktu saya berhadapan dengan anak-anaknya kakak juga yang stres, saya sempat pendarahan. Jadi ada selama lebih kurang 2 bulan terus keluar darah gitu. Jadi memang saya bilang sama dokter, kenapa ini dok? Ya kamu stres, udah jangan kamu pikir semua yang ada yang sedang terjadi. Berusaha untuk tetap enjoy gitu, dan ya udah harus memang dihadapi gitu. Sampai saya juga pernah sharing sama Bang Efraim, pengen lari gitu ya kan, karena kenapa jadi aku yang menghadapi gitu ya kan, gimana yang lain gitu ya kan. Terus ya akhirnya Bang Efraim bilang, ya kalau kamu sakit, kalau kamu lari gimana dengan mama, gimana dengan mereka semua. Mama kan sebenarnya nggak sanggup, tapi ya akhirnya ya mau nggak mau dihadapi mama gitu ya kan. Jadi kamu harus kuat, karena supaya kamu juga harus bisa menguatkan mama, kalian berdua harus kuat gitu. Jadi itulah juga yang membantu saya supaya akhirnya saya ya mau nggak mau ya harus saya jalani gitu ya, saya jalani. Nah belum lagi dengan anak-anaknya kakak yang dengan sikapnya yang bermacam-macam, tua juga bisa lihat gimana ya kan, karena anak muridnya. Jadi memang maksudnya sampai capek lah gitu ngadapinya gitu ya kan, anak-anak siapa gitu ya. Tapi akhirnya Tuhan tolonglah supaya aku bisa mengurus mereka itu dengan kasih yang dari Tuhan gitu ya. Bahkan memang teman-teman tim doa juga tidak bosan-bosannya membantu saya mendengarkan
curhatan saya juga ya tentang keadaan kakak saya, tentang keadaan mereka semua. Dan puji Tuhan memang sekarang ini kakak saya sudah jauh lebih sehat secara jasmani, bahkan dia sudah peduli dengan orang tua dan anak-anaknya juga. Ya banyak yang maksudnya sudah ya diubahkan Tuhan gitu ya. Jadi memang saya pun bersyukur sekali gitu ya. Dan mama juga sudah mulai, maksudnya jauh lebih sehat lah, walaupun kakinya tidak bisa berjalan. Karena kalau saya mengingat dulu, mama itu benar-benar sangat kurus karena mengurus anaknya dan cucu-cucunya yang bermasalah. Jadi memang ya puji Tuhan, mama sudah jauh lebih sehat dan dia tidak lagi, ya maksudnya penyakitnya memang ya ada, tapi tidak seperti dulu lagi yang setiap bulan kadang dia masuk rumah sakit lah, opname lah, karena ulah dari kakak ini, pikiran semua gitu ya. Jadi syukurlah, maksudnya syukur sama Tuhan juga karena banyak yang membantu saya di dalam doa. Dan saya juga bisa datang ini karena baru dapat lagi yang jaga mama. Jadi 1 bulan yang lalu itu kan saya full sendiri yang ngurus mama, yang kerjaan di rumah juga. Jadi memang nggak sanggup gitu. Tuhan tolonglah kasihkan orang yang tepat untuk bisa bantu saya ngurus mama ini gitu. Dan puji Tuhan baru seminggu yang lalu sudah dapat orangnya. Dan terima kasih juga untuk orang-orang yang sudah bantu saya dalam doa. Dan yang mau minta saya doakan saat ini kan saya kan memakai rumah mama itu kan untuk sekolah saya, karena yang di Sungai Sigiring ini tidak saya pakai lagi karena kan kami tinggal berdua sama mama. Jadi Iren kan karena sudah di Semarang, dia tidak bisa lagi, maksudnya tinggal kami berdua, nggak bisa lagi mama ditinggal karena kondisi mama waktu itu memang sangat melo. Akhirnya ya saya beranikan diri lah menata teras rumah itu untuk jadi sekolah saya, sekaligus juga usaha penitipan anak. Dan puji Tuhan juga orang tua yang menitipkan anaknya tidak ada keberatan kalau begitu saya pakai rumah orang tua. Dan juga saya sudah konfirmasi sama orang dinas bahwasannya saya pindah di sini karena sekaligus mengurus orang tua. Sebenarnya memang di awal itu saya sebenarnya udah nggak siap, maksudnya Tuhan udahlah, aku ngurus mama aja, fokus, nggak usah lagi mengajar, nggak usah lagi kerja. Dan saya waktu itu lapor sama orang dinas, dan orang dinas bilang, sayang loh Bu, ibu tutup, kan ibu dulu susah membukanya kan, gitu kan. Udah biar aja, teruskan aja sekolah itu, walaupun sedikit, tapi data itu tetap aktif. Sayang ibu berhentikan itu gitu. Nggak apa-apa Bu, jangan takut gitu kan. Nggak ada masalah itu walaupun ibu pakai rumah orang tua. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah lanjut aja. Akhirnya maksudnya akhirnya dengan dukungan dari bapak itu saya akhirnya memulai kembali aktivitas sekolah di rumah. Dan saya sudah konfirmasi juga sama kelurahan, yang nggak pernah kebayangkan, justru lurah sangat respon gitu, karena tidak ada, maksudnya udah lama nggak ada kelurahan gitu. Jadi dia bilang kita kerjasama ya Bu, katanya kayak gitu. Jadi karena saya udah lama mau kerjasama, mau mencari orang yang ada buka sekolah di kelurahan kita gitu, di Balai Berjuang ini. Dan akhirnya lurah kami kerjasama, terus datang juga dari BKKBN. Mereka juga senang karena ada TPA. Bahkan mereka juga sudah datang. Mereka bilang nanti kita akan infokan ke Bapak Wali Kota supaya diperhatikan TPA ibu ya gitu. Jadi memang nggak terpikirkan gitu, waktu kita mau memulainya di rumah itu kayaknya berat hati kali gitu. Maksudnya apa ya, karena kayak mana gitu ya, maksudnya teras ini bisa kami pakai untuk jadi sekolah gitu ya. Banyak orang yang memandang sebelah mata, itu sekolah apa gitu ya. Tapi saya beranikan, saya buka itu dan saya jalankan. Dan akhirnya ya itu tadi, justru dari Pemko datang melihat sekolah, melihat penitipan anak. Bahkan juga saya akan mengajukan rumah sebelah yang sudah tidak terawat itu untuk bisa dipakai jadi sekolah. Dan puji Tuhan sudah di ACC gitu. Jadi di bulan 10 ini rumah sebelah itu akan dibangun, dan pihak Pemko yang akan membangun itu, dan saya diizinkan untuk memakai nanti tempat itu setelah dibangun. Jadi terima kasih ya untuk
semua doa-doanya lah gitu ya, karena memang nggak terduga apa yang sudah Tuhan perbuat sama saya. Bahkan apa ya, saat ini pun saya nggak pernah kepikiran gitu, kalaupun akhirnya ya Tuhan bisa memakai saya lebih lagi. Nah, itulah yang bisa saya bagikan. Jadi untuk adikku Siska, ya tetaplah semangat. Kita nggak tahu apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan. Ya, walaupun mungkin saat ini kondisimu mungkin sepertinya apa ya, Tuhan kayaknya aku nggak sanggup, nggak kuat gitu ya. Jangan menyerah, jangan kalah dengan keadaan, harus berani, harus lawan. Yakinkan bahwa Tuhan pasti ada bersama denganmu. Ya, bahwa di luar sana masih banyak orang-orang juga ya lebih parah penyakitnya, tapi mereka bisa kuat, bisa siap untuk menjalaninya. Jadi itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Dan sebelum saya tutup kesaksian saya ini, saya ingin menyanyikan sebuah lagu, bisa diiringi sama Herdi ya.